Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang muqaddimah ilmu tafsir. Nama nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sedekah atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya, sedekah atau zakat, atau dulu ngamal pakai dinar, pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sedekah pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sedekah, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arza nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina. Karena di Medina itu melewati Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalamlam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam. Mohon niat ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti wes soleh. Nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah membayangkan juga litas tawu ala duhuri. Kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova. Ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi enggak usah doa itu karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis. Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arsa tadi ya kontekstual atau kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai mic jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai mic. Bid'ah itu ya, panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti sekarang kembali ke nasa mansuh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun,
Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah mansukh. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo. Ada ayat itu qatiluhum. Kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang. Duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah. Abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, nggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah, melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek nang bab nasaman golek ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis, apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus di bal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteks. Kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang misalnya. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi lah, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini. Kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi ya. Ya kondisional, gak bisa disamaratakan. Ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh itu. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuriw wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasaman karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. Asalisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal qillati bisabri wasafhi. Summa nusikha bi ijabil kital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difoto itu apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Sudah. Nah sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil kital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu kemarin saya jagongan itu sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah Menteri Luar Negeri. Kata beliau,
Sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang ganyang. Nah, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Itu kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hasyim, Mbak Madalan bilang resolusi jihad. Nah, sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah dulu ayat Amsterdam. Oh, bal-balan. Apapun itu kan hal yang seperti itu kategorinya itu ma'uzila li sababin apa ma'uzila li sabab. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa manso, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi. Karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana pakai dasi. Londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat orang pakai sarung tuh enggak dianggap sunat. Karena dulu katanya cerita dulu. Wong sing nganggo sarung kalah upyuk kalah terus kemulan turun ning rondan. Dari dulu pernah. Loh iya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh. Ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak? Ya masih ingat ya cerita itu. Upyuk kemulan main kalah kemulan tidur dia mah. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan, sekarang konteksnya beda. Nah itu gak perlu kamu analisis pakai nasa. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa langsung. Bisa saja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umirobihi li sababin sumaya zulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar nggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak boleh sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinekah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga Bunyainah cara sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu, gak usah cerita. cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nek. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh bukan berarti. Gak maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa? Sunah-sunah banget itu konteksnya itu dong ya. Udah usah diterusin itu banyak yang nggak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh aja gue nggak usah catatan kan gitu. Ya sudah pokoknya ini ngaji rileks ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mukjizat karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mukjizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir. Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar
ngeluarin apa? Onta. Ngeluarin apa? Onta. Keren. Onta kok keluar dari batu besar. Ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu ajaib. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu Pak Arso. Saya punya kitab namanya Al-Husulul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Tapi gak pernah jadi rektor Pak, tenang saja. Gak, tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu mau pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini, mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu i'jazan ya kan? Ajaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang bikin musuh itu gak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun apa? Fahuwa mu'jizun. Berhubung wakilnya perempuan karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mukjizatun. Ya, ini masih punya sisa-sisa dulu ngaji lama ini di Kudus. Nggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu enggak punya tongkat untuk membelah laut? Enggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu enggak ngeluarin unta dari batu besar? Enggak mampu. Nah kalau sekedar enggak mampu, siapapun enggak mampu bikin burung. Juga enggak bisa bikin lautan. Kenapa enggak bisa bikin lautan enggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka enggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan enggak bisa. Nah, umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat itu ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, apa itu? Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizat Rasulullah itu dianggap paling rasional karena nggak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini. Musa mukjizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain enggak bisa. Makhluk enggak bisa. Lah umatnya Nabi itu enggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih wa ma apa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa nasabdur wal fulki sampai kabeh la ayatil liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya tidak kena. Untuk umatnya Nabi Musa itu tidak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya tidak bisa. Untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Pak ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa? Ngaji aja ditunggu rektor terus. Jadi rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi. Tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang, ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah nggak penting semua. Wah, kalau pakai makom kelima saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi. Makomnya sudah kulillah, jumadarhum fi khodihim. Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, nak menurut sampean diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga sudah butuh, dulu dosen nggak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Nggak apa-apa, ini cerita guyon aja, tapi agak bener. Loh, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal Rektor butuh nggak? Oh butuh sekali kan? Badan wakaf butuh sekali, nggak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah. Itu makom musyahadah. Tapi saya tetap syariat. Maturnuwun. Saya baca ya.
Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Nah, itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya, jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal itu Fathul Bari. Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti di itu Hajar ya di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor karena qati soleh wa asa Musa. Wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar. Li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu binkira di musyahidihi. Walladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahidu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirran. Foto dulu engko tak terangno. Nah iki sing khisiyah mulai khisiyah. Yang mulai ini annal mukjizat al-madiyah kanat khisiyatan. Ya nanti jeda asar terus yang ngopi-ngopi dulu ya kira-kira jeda setengah jam atau 1 jam habis itu ngaji apa? Hadis. Sesuai namanya tafaqquh tafsir apa? Hadis. Ketuanya kamu apa, Mas? Kamu ketua ya, Pak? Saya biasa dengan pengembangan. Apa? Divisi dakwah. Ini mau kamu Islamkan. Sudah Islam. Rono Sadili. Itu kali Imam Sadili masih sugeng, namanya dicatat gak terima. Imam Sadili itu ganteng, kaya, alim. Itu Imam Sadili. Terus jadi tarekat apa? Sadili ya. Yang ganteng, alim, kaya. Budak dosen gini ndak kaya raya ini. Gak punya atasan. Ini atasannya banyak. Sama Pak Nanang aja kalah. Nanang kalah sama Pak Fatul Wahid. Allah itu kalah sama Badan Wakaf. Ribet dunia. Yang benar saya itu langsung kulillah. Dah mentok kan saya. Khatam itu. Begini logikanya. Misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Oh, dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya nyontohkan pekerjaan dan saya bosan. Ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang enggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang enggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya beda'u, ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah enggak 1 tambah 1 8? Enggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid. Bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan, enggak lah. Yang pertama itu angka 2, yang pertama itu angka 3, yang pertama angka 4. Nyari pasarnya enggak bisa, pasar akal sehat enggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya enggak ketemu apa? Karena barang batil atau tidak hak itu enggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Arsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika.
Kayak kamu jaga di Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawean itu jedasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Imam Mufti pas di alam roh itu, kamu nggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu nggak percaya. Gak penting maknanya, gak penting ceritanya, gak penting. Tapi sama Allah sama siapa takfirnya? Ya amuti istadilla bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadilla ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Karena malaikat itu udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita tuh banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis. Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang ustadz, manusia. Manusia mukmin ya, kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kartu iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Nah, manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam, ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Mufti itu, coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jawab Imam Mufti gampang. Beliau nulis, angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang. Yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda dan gak bisa digoyang kan? Mbok kon urip melarat, baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak? Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandek man imannya manusia gak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Mufti gambar Pak Arso. Gambar sekenanya aja, bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari minuk toh wahidah, dari satu titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik, tetap dimulai dari satu titik. Nah, makanya Quran dimulai dari Bismillah sebagai isyarat, semuanya dimulai dari nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngerumat orang satu apa? Ngerumat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngerumat yang baik loh, maksudnya bukan ngerumat tok. Ngerumat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik, ngerumat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngerumat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan. Melantarkan orang satu. Dosa. Orang 2. Lebih dosa. Itu kan. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang, logik. Ya gitu. Tapi harus kamu praktekkan. Kamu kan kamu gak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya, orang baik ngerawat orang satu. Baik, ngerawat orang 2. Dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu, dosa. 2, lebih dosa. Jelas ya? Jadi, nah, makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Gak usah pertunjukan kayak mujizat tadi, intinya agama ini tidak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Nah kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kalau. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial itu biye alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua apa? Termasuk wal kadhiminal ghaidh. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan itu satu, wal kadhiminal ghaidh. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak Wahtul Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa, enggak akan jadi rektor, di penjara.
Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidz. Sebagian hadis tentang apa? La taghdab faradda damiran faqala la. Parso juga sama, nanti kan beliau dulu ketika sekedar dosen sudah nampari mahasiswa, nggak akan pernah jadi rektor, udah di penjara. Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak salim terus nuabuk ikon langsung gagal jadi kiai. Artinya apa? Rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan, yunfikuna fis-sarra wa dharra. Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal ghaidz. Kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina. Coba semua tidak perceraian ya barokahnya wal afin mudah memaafkan. Kalau semua orang ngungkit-ngungkit yang enggak penting-penting masalah semua kan satu Indonesia. Nah, aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis saja ini. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta. Merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja. Dan Anda melakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mampir ku pede. Misalnya ku itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau enggak bisa, ya paling enggak ganggu. Makanya Nabi ngendikan izzat fima indanas yuhibbakan nas. Kalau kamu enggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didolani teman yang enggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya, andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Dimulai ayat fabima rahmatim minallah lintalak. Muhammad gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andaikan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li taukid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya ngendikan gini. Hadaddin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah lembut. Misalnya gini, ini mokal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darani wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow apa jancuk kira-kira saja. Enggak, jujur saja. Ini masalah ilmu hak gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Padahal jelas dia bisa terbang ke Mekah, temu MBS gitu. Muhammad bin Salman itu yang enggak ngaruh. Yang pengaruh adalah sifat lintalahu bil mu'minina raufur rahim. Juga gitu. Ini rektor, ini ketua badan wakaf, ini presiden, ini kiai besar. Yang ngaruh adalah sikap kasih sayang. Ketika itu dilanggar, lan faddu. Kamu hormat sama rektor, sama saya, misalnya kiai besar. Tapi misalnya pas kiai hormat, tua bu ikut bal-balan satu, mesti tuntas apa? Clear ya? Maksudnya gini Warso, ya mukjizat itu yang nyon sewu ditawarkan Rasulullah, yang diwasiatkan, yang disuruh pakai pegangan ini loh Quran. Pegang sebagai peradaban, sebagai akidah, sebagai perilaku. Ya, makanya mukjizat Quran mustamirah karena peradaban ini enggak terkalahkan. Mustamirah. Tapi kalau peradaban kok tongkat gitu lah kan terus repot sih. Dipakai apa? Dibilang enggak mukjizat ini milik Nabi Musa, pas kita pakai ternyata enggak mandi karena pemakainya kita. Jadi kalau mukjizat Quran kan jelas. Ilmu logikanya ketika Tuhan Esa kena kan tadi. Angka 23 dibanding angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka peradabannya kena. Poin peradaban kena hubungan dengan orang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jelas ya?
Termasuk hubungan dengan istri. Allah tuh bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Itu niknya Quran. Di Parsa itu Quran itu bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu urusannya orang fa'in ahbabtumuhunna, fa'in karihtumuhunna. Karena Allah itu saking pinternya. Namanya kumpul itu mesti ada masalah. Makanya bayang kalau ada masalah dan kamu sudah nggak suka, mbok yo mikir hal yang kadang kamu nggak suka itu hikmahnya besar. Jadi Quran tuh membangun peradaban dengan segala asumsi. Asumsinya adalah yang tidak kita inginkan. Fa ingkari tumuhun. Makanya kita dilatih senam otak. Wa asa antusibu syai'an padahal wa huwa syarrul lakum. Waliannya juga wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak pernah tahu. Dan itu akhirnya itu yang menyelamatkan kita. Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Dan itu aturannya Quran. Satu pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang minta nasihat saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh, wah ini orang munafik semua. Ketika saya jatuh gak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu, bikin batu bata itu. Terus tak bilang, malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang, terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan, malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin, jatuh gak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus, baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Sapi gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu diceritain ini kok tahu? Baguslah berarti sapi bawah. Di depan saya ada berani. Dianggap pendek saja Pak. Maksudnya ini ijazah ke rektor. Kalau ada yang di luar kok gak cocok, depan saya gak berani. Wibawa saya. Itu saya gunakan Gus. Jadi kadang dianggap pendek saja Pak. Terus diceritain lagi. Ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i, baguslah. Yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu. Gak pinjem-pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi mau pinjem, mau ngutang gitu. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri merengut yang ngamuan. Bagus itu. Nak guya-guya be wong lanang dia pusing juga kamu kan. Ya intinya itu apa ngajari kita senam otak wasa untuk ibu syai'au wa syarrul lakum. Kadang wasa antakrahu syai'au wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa. Kita tahu apa? Kita tahu apa?